Halo saudara-saudara, apa kabar? Saya harap dimanapun saudara-saudara berada, saudara-saudara selalu tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di video yang lalu, bagian 1 dan 2, yang sudah saya tayangkan beberapa hari yang lalu, saya berjanji kepada saudara-saudara untuk menceritakan kenapa saya mengikut sertakan video Pak Daud Tony dan juga Pak Almaida dalam kesaksian hidup saya. Tak lain karena apa yang beliau saksikan dari A sampai Z tentang kehidupan beliau dan tentang kesaksian beliau ketika beliau bertobat itu sangat tidak asing bagi kuping saya. Dalam artian, hal-hal tersebut terjadi dalam lingkungan kehidupan saya dari saya kecil sampai saya besar. Dari saya belum jadi anak Tuhan dan sudah menjadi anak Tuhan. Contohnya, seperti Pak Daud Tony, saya juga mempunyai kakek nenek yang mempunyai ilmu-ilmu aneh semacam itu. Jadi, nenek buyut saya itu bisa terbang dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa yang lain. Saudara-saudara bisa bayangkan kan, yang namanya pohon kelapa itu semua rata-rata sangat tinggi-tinggi. Dan sedangkan kakek buyut saya sama juga. Jadi suatu ketika Pak Presiden Soekarno meminta sesuatu kepada kakek buyut saya. Mereka berdua itu berteman bersahabat sangat erat. Lalu kakek saya bilang, kalau kamu bisa tembak burung yang sedang menuju arah kita, maka saya akan kasih apa yang kamu mau. Lalu saat itu juga Pak Soekarno melepaskan tembakan ke arah burung tersebut, tapi sayang tembakannya meleset. Nah, ketika burung itu sudah melewati mereka berdua, gantian kakek saya yang bagian menembak. Jadi kakek saya itu menembak ke atas tapi ke arah kosong karena burungnya sudah lewat. Tapi ketika tembakan itu dilepaskan, ternyata burung yang sudah lewat itu dia jatuh dan mati. Nah, seperti itu kali saudara-saudara kemampuan yang dimiliki oleh kakek nenek bu saya. Tapi ilmu-ilmu yang mereka miliki bukan untuk menjadi dukun, tapi dipakai untuk melawan penjajah pada saat itu. Baik teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan kesaksian saya sendiri tentang bagaimana ceritanya saya bisa menjadi anak Tuhan dan bertemu dengan Tuhan Yesus itu sendiri secara langsung. Jadi karena saya lelah hati mencari siapa itu Nabi Isa, akhirnya saya berhenti mencari informasinya sampai bertahun-tahun lamanya. Hingga suatu ketika, waktu itu kalau nggak salah, mungkin saya kelas 6 SD atau mungkin juga saya sudah SMP, saya nggak ingat. Suatu kali, saat itu saya sedang berada di rumah teman saya, tepatnya di samping rumah teman saya. Saat itu saya mau melangkah pulang ke rumah saya. Kebetulan rumah kita itu berdekatan, berdampingan. Kira-kira jaraknya mungkin 6 atau 7 langkah menuju rumah saya. Nah, ketika saya jalan, saya melihat tanah itu kok rasanya terang benderang, amat sangat terang benderang. Saya keheranan. Lalu kenapa saya keheranan? Karena saat itu tahun 90-an, saya nggak ingat 90 berapa, mungkin 94, dimana di sekitar rumah saya itu belum banyak rumah, jadi belum banyak lampu, masih perkebunan dan juga dikelilingin pohon-pohon. Nah, ketika saya keheranan kenapa sangat terang, saya pikir mungkin lagi bulan purnama atau apa gitu. Lalu saya melihat ke atas.
dan pandangan saya langsung tertuju ke atas rumah saya, karena di situ saya melihat seseorang sedang entah berdiri, entah bersila. Seseorang itu memakai baju seorang imam besar dari timur berwarna putih, dan kepalanya juga dibalut oleh kain putih. Dan orang tersebut juga memakai secarik kain merah yang bermotif garis putih dan hitam. Kalau nggak salah ditaruh di sekitar leher atau mungkin juga di kepala, saya nggak terlalu ingat. Waktu saya melihat kain tersebut, saya sempat tertegun gitu, karena sepertinya mata saya nggak asing melihat kain tersebut. Dan ternyata di kemudian hari saya baru ingat bahwa kain tersebut adalah kain yang ada bersama bayi Musa yang ditemukan oleh putri Firaun ketika dihanyutkan di sungai. Dan itu adanya di film tentang Musa. Jadi si kain itu menandakan bahwa kalau Musa itu adalah budak atau keturunan dari bangsa Israel. Dan saat itu saya merasa orang tersebut tersenyum hangat kepada saya. Tapi saya nggak bisa menggambarkan bagaimana mukanya, bagaimana kulitnya, bagaimana matanya, dan lain sebagainya. Setelah saya awasin orang tersebut, saya baru sadar kalau orang tersebut ternyata mengambang di atas saya, di atas rumah saya. Jadi seketika itu muncul pikiran kalau itu hantu. Dan saat itu juga saya langsung lari masuk rumah saya, masuk ke kamar saya sendiri, dan saya langsung ngumpet di bawah kolong tempat tidur saya. Tapi akhirnya saya berkata pada diri sendiri bahwa, dasar penakut, masa sih itu hantu? Kan ini bulan puasa, semua hantu kan lagi dikurung sama Allah. Lalu setelah saya bisa menguasain diri, akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar rumah lagi dan melihat orang tersebut. Ternyata orang tersebut sudah tidak ada di atas rumah saya itu. Di kemudian hari saya baru tahu kalau itu ternyata Yesus Kristus. Kenapa saya berani bilang bahwa itu Yesus Kristus? Karena pertama, di dalam Alkitab maupun sejarah mengatakan bahwa yang selalu menampakkan diri kepada orang yang dipilihnya adalah Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang saya lihat tersebut memakai baju seorang imam besar dan juga memakai kain yang menandakan bahwa dia adalah keturunan bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah imam besar dan juga keturunan dari bangsa Israel. Lalu bulan berganti bulan dan tahun pun berlalu. Suatu ketika saya lagi duduk-duduk bersama kerabat saya yang udah dewasa. Tiba-tiba datang seseorang yang masih kerabat juga mengabarkan bahwa ada sebuah penampakan di suatu daerah. Dan kerabat saya itu bilang bahwa penampakan Yesus Kristus. Lalu saya memberanikan diri untuk bertanya siapa itu Yesus Kristus. Dan kerabat saya itu bilang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Dan kalau di kita itu dibilangnya Nabi Isa. Setelah mendengar itu, saya mulai bersemangat untuk mencari lagi informasi tentang Nabi Isa, tapi versi Yesus Kristus. Ternyata tidak mudah mencarinya. Malah kalau saya bertanya, saya selalu diplototin banyak orang. Lalu suatu ketika, karena saya harus mencari buku paket untuk sekolah, akhirnya saya pergi ke sebuah toko buku bacaan terkenal. Dan itu adalah pertama kalinya saya berkenalan dengan toko buku. Saya merasa betah sekali berada di tempat buku tersebut,
karena saya bisa membaca semua buku-buku yang ada di sana. Lalu ketika saya mencari-cari buku, saya melihat sebuah papan yang bertuliskan khusus buku-buku untuk Kristen. Karena penasaran, lalu saya masuk ke bagian buku Kristen tersebut dan saya menemukan kitab Injil. Saat itu saya merasa senang sekali karena saya pikir ketika membaca Alkitab tersebut, saya pasti akan menemukan langsung siapa itu Yesus. Nah, kebetulan kebiasaan saya baca buku itu adalah harus dari awal, pantang untuk baca di tengah atau di akhir, walaupun cuman ngintip sedikit. Jadi pada awalnya saya menikmati baca tentang penciptaan, tetapi ketika sampai di bagian si ini bin si ini, si itu bin si itu, alias tentang keturunan, saya mulai bosan, lalu saya pulang. Dan selanjutnya ketika saya ada kesempatan main ke toko buku lagi, saya pasti sambung lagi baca Alkitab Injilnya. Begitu seterusnya sampai kira-kira kurang lebih 6 tahun lamanya. Nah, di tahun yang ke-6 ini saya mulai jengkel dan kesal karena saya tidak menemukan nama Nabi Isa atau Yesus di kitab Injil yang saya baca. Karena ternyata kisah Yesus itu adanya di halaman bagian belakang, bukan di halaman bagian paling depan. Saat itu saya kan nggak ngerti kalau isi kitab Injil itu ternyata terbagi 2 bagian. Yang paling depan tentang Perjanjian Lama dan yang belakang tentang Perjanjian Baru. Yang artinya di depan itu sebelum Yesus lahir, dan yang di bagian belakang itu adalah setelah Yesus lahir. Lalu di tahun ke-7 saya punya seorang teman Kristen. Saya suka tanya-tanya soal Yesus ke dia, dan saya pun dikasih pinjam Alkitab Injil oleh dia untuk dibawa pulang. Saat itu saya masih baca di bagian halaman depan. Saya nggak kepikiran untuk bertanya ke teman saya, kenapa selama saya membaca Alkitab di toko buku, saya nggak pernah menemukan nama kata Yesus di Alkitab Injil yang saya baca tersebut. Lalu suatu hari teman saya itu cerita kalau dia lagi galau, dia suka membaca Alkitab secara acak untuk mengetahui kehendak Tuhan tentang apa yang sedang dia pikirkan. Lalu saya juga ikutan seperti apa yang dia bilang. Saya berdoa, lalu saya buka Alkitab itu secara acak, dan tiba-tiba saya melihat pada judul sebuah perikop bacaan yang bunyinya Yesus sebagai imam besar. Itu tepatnya ada di Ibrani 4 ayat 14. Saat itu hati saya sangat senang karena akhirnya bisa menemukan nama Yesus di Alkitab. Lalu setelah saya baca, setelah saya pelajari dan juga melakukan beberapa tes-tes yang sangat panjang, akhirnya saya mengambil keputusan bahwa Isa itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juga juru selamat saya, dan Yesus juga adalah Imam Mahdi, Satya Peningit, dan lain-lain yang selama ini saya cari. Jadi saudara-saudara, begitulah kisahnya kenapa saya percaya Yesus dan mengakui dia sebagai juru selamat saya. Baik saudara-saudara, sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus